Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi zikri hali asyrafil bariyah, yaitu syair-syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yang berjumlah 100 bait yang menggambarkan tentang keadaan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita masuk pada bait yang ke 39. Meskipun sebenarnya bait ini juga sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Bai'at Aqabah yang kedua dan setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berkata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-39, min taybatin fabaya'u thumma hajar makkata yawma thnataini min syahri safar. Yang didahului oleh bait ke-38 karena ini satu rangkaian ya. Jadi kita ulang saja bait ke-38. Wa ba'da sintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hada thabata. Dan setelah beliau berusia 52 tahun, Nabi didatangi 70 orang fil mausim pada musim haji, hada thabata, dan ini sebagaimana yang telah sahih dalam hadis-hadis yang ada. 70 orang itu datang dari mana? Bait ke-39, min Thaibatin. Mereka datang dari Thaibah. Dan Thaibah adalah nama lain dari
Madinah. 70 orang dari Madinah datang kepada Nabi SAW di musim haji. Fabaya'u, lalu mereka membaiat Rasulullah SAW. Thumma hajar, dan setelah itu Rasulullah hijrah. Makkah ke Mekah. Yauma itsnaini min syahri Safar, pada hari Senin di bulan Safar. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian besar penjelasan tentang Baiat Aqabah telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, yang intinya 70 orang sahabat Ansar, sahabat yang mereka penduduk asli Madinah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam secara rahasia. Jadi mereka bangun atau mereka bahkan tidak tidur di malam hari ketika orang-orang lain sudah tidur. Mereka keluar dari kemah-kemah mereka di Mina, mengendap-endap menuju titik kumpul untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah yang bernama Aqabah. Maka baiat ini dinamakan dengan baiat Aqabah karena baiat ini terjadi di daerah yang bernama Aqabah. Yang mana isi baiat itu intinya adalah mereka berjanji untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kondisi senang, semangat, maupun dalam kondisi lemah dan malas. Dan mereka berjanji untuk tidak menelantarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka menjaga diri, keluarga, dan anak istri mereka. Akhirnya baiat ini pun terjadi, dan setelah itu mereka pulang kembali ke kemah-kemah mereka. Pagi harinya mereka kembali ke kota Madinah. Orang-orang Quraisy merasa ada yang ganjil di malam itu. Mereka merasa bahwasanya ada pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan sebagian orang dari Madinah. Namun itu tidak terbukti. Hingga akhirnya kaum muslimin yang pulang ke kota Madinah berhasil pulang dalam keadaan aman dan tanpa ada masalah yang berarti. Nah, sejak saat itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berangsur-angsur para sahabat yang tinggal di kota Mekah, mereka hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan hijrah kali ini mereka tidak berkumpul dalam satu gelombang seperti yang pernah terjadi hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, ke negeri Afrika. Mereka berangkat bareng, baik hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua. Ya. Jadi hijrahnya para sahabat itu pernah sebelumnya kemana? Ke Habasyah 2 kali. Dan semua dilakukan secara serempak, satu gelombang berangkat sekali jalan. Adapun hijrahnya para sahabat ke kota Madinah ini tidak dilakukan berbarengan. Dalam artian bukan satu gelombang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri termasuk di antara gelombang yang paling akhir, kalau tidak mau dikatakan yang terakhir. Karena sebelumnya sudah didahului oleh para sahabat yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan sedikit membahas beberapa kejadian hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW ke kota Madinah sebelum Nabi SAW. Yang pertama adalah hijrahnya sahabat Abu Salamah. Bahkan hijrahnya sahabat Abu Salamah ini
disebutkan dilakukan pada tahun ke-12 masa kenabian, ya, yaitu pada tahun 12 masa kenabian, 1 tahun sebelum terjadinya Baiat Aqobah. Meskipun di dalam kitab yang kita baca tadi tertulis kalau Baiat Aqobah itu terjadi saat Nabi berusia 52 tahun, ya, bait ke-38 dan ke-39. Saat berusia 52 tahun Nabi didatangi 70 orang pada musim haji sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Thaibah, dari Madinah. Lalu mereka melakukan Baiat Aqobah yang kedua. Berarti saat terjadinya Baiat Aqobah yang kedua Nabi berusia 52 tahun, ya kan? Dan ketika Nabi berusia 52 tahun itu menandakan beliau sudah menjadi seorang nabi selama 12 tahun. Karena beliau itu diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. 40 ke 52 berarti sudah 12 tahun. Ya, sedangkan sumber yang lain menyebutkan bahwasanya Baiat Aqobah yang kedua ini terjadi saat tahun ke-13 masa kenabian. Tahun ke-13 masa kenabian. Ya. Oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada isyarat perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan sebenarnya Baiat Aqobah terjadi. Ada yang mengatakan tahun ke-12 masa kenabian, ada yang mengatakan tahun ke-13 masa kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Apapun itu, Abu Salamah salah seorang sahabat yang mulia yang nanti tatkala ia meninggal dunia istrinya menjanda dinikahi oleh Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah. Nah, ada hal yang menarik dalam kisah hijrahnya Abu Salamah. Abu Salamah hijrah ke Madinah itu sendirian. Ia tidak hijrah bersama istri dan putranya Salamah, tapi sendirian. Kenapa? Karena keluarga besar dari Ummu Salamah melarang putrinya untuk hijrah ke kota Madinah. Melarang putrinya untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya Abu Salamah merelakan istrinya untuk tinggal di kota Mekah dan beliau berangkat sendiri ke kota Madinah. Tapi masalah belum selesai di sini. Putranya Abu Salamah yang bernama Salamah yang saat itu bersama ibunya ini dipermasalahkan oleh keluarga besarnya Abu Salamah. Karena antara Abu Salamah dan Ummu Salamah ini di belakang mereka ada 2 keluarga besar. Ya, ada 2 keluarga besar yang masing-masing yaitu berkepentingan untuk membela keluarganya. Ketika Abu Salamah hijrah ke kota Madinah sendirian, yang tersisa istrinya Ummu Salamah dan putranya Salamah. Nah, melihat sang putra tersebut tinggal bersama ibunya, tinggal bersama keluarga besar ibunya, maka keluarga besar Abu Salamah tidak terima. Ya, kalian sudah menahan wanita kalian untuk pergi bersama Abu Salamah dan sekarang kalian menahan putranya. Paham ya? Ya, kalian tidak mengizinkan yaitu wanita kalian yaitu Ummu Salamah untuk pergi bersama Abu Salamah keluarga kita, tapi sekarang kalian tahan anaknya. Nggak bisa, anaknya ikut kami. Anaknya ikut kami. Jadi dipisahkanlah Ummu Salamah dengan putranya. Ummu Salamah tinggal bersama keluarga besarnya, Salamah tinggal bersama keluarga besar Abu Salamah. Dan Abu Salamah sendiri sudah berangkat hijrah ke kota Madinah. Jadi 3 anggota keluarga terpisahkan. Ya, ini perjuangan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Sampai-sampai dikisahkan bahwasanya setelah kejadian itu Ummu Salamah setiap sore nangis di depan rumahnya karena terpisah dari dua orang yang dicintainya. Suaminya hijrah ke Madinah, anaknya dibawa keluarga besar suaminya. Melihat itu akhirnya keluarga besar Ummu Salamah terenyuh. Ya, apa enggak kasihan kita membiarkan seorang wanita terpisah dari dua orang yang dicintainya? Akhirnya keluarga besar Ummu Salamah menghampiri keluarga besar Abu Salamah yang membawa putranya, dipertemukan kembali. Lalu diizinkan untuk apa? Hijrah ke kota Madinah. Dan saat itu Ummu Salamah sendirian bersama putranya. Hingga akhirnya ada salah seorang sahabat yang bersedia untuk apa? Menemani, mengawal, hingga akhirnya Ummu Salamah bisa bertemu kembali dengan suaminya Abu Salamah di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kurang lebih 1 atau 2 tahun perpisahan itu, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun. Nah, ini kisah pertama, ya, bagaimana seorang istri terpisah dari anak dan suaminya. Kisah yang kedua adalah hijrahnya sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang mana masuk Islamnya sudah pernah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Saat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ingin hijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka orang-orang Quraisy menyindirnya. Apa itu? Orang-orang Quraisy mengatakan, "Ataina su'lukan haqiran fakathura maluka indana wa balagta alladhi balagta thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsik wallahi la yakunu dzalik." Kata orang-orang Quraisy, dulu kamu datang ke negeri kami, negeri kita ini dalam keadaan su'lukan haqiran, miskin papa, gak punya apa-apa. Lalu sekarang kamu punya harta di negeri kami, dan engkau mencapai tingkatan yang luar biasa. Artinya apa? Sukses. Dulu miskin, terus tinggal di Mekah, hartanya jadi banyak dan menjadi orang sukses. Nah, sekarang kamu ingin untuk keluar dari negeri kami dengan membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, ini tidak patut terjadi. Ya. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu nggak terima kalau ada orang yang datang miskin ke Mekah jadi kaya lalu mau pergi begitu saja membawa harta kekayaannya. Enak banget gitu ya. Nah, kemudian Suhaib menimpali, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhalluna sabili?" Bagaimana pendapat kalian kalau aku berikan, aku serahkan hartaku semuanya untuk kalian, apakah kalian membiarkan aku lewat? Apakah kalian membiarkan aku pergi? Qalu na'am, mereka sepakat mengatakan iya. Maka Suhaib mengatakan, "Fa inni qad ja'altu lakum mali." Sungguh sekarang aku serahkan hartaku kepada kalian semuanya. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Rabaha Suhaibun, rabaha Suhaibun." Suhaib telah untung, Suhaib telah untung. Ini menunjukkan sahabat Suhaib bin Sinan tidak merasa berat kehilangan harta demi bisa menjaga agamanya. Ya, sudah jadi orang sukses, tapi mau hijrah ditahan karena orang-orang Quraisy nggak terima kalau orang Muslim pergi ke Madinah membawa harta mereka, hartanya ditinggal, baru mereka ridha. Akhirnya Suhaib pun meninggalkan hartanya demi hijrah ke kota Madinah. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai apa? Keberuntungan. Inilah keuntungan yang sesungguhnya. Gak apa-apa harta hilang, tapi iman tetap apa? Tetap ada di dada. Taib. Ini kisah yang kedua. Ada lagi kisah yang ketiga, dan ini kisah yang sangat menyedihkan, yaitu kisah hijrahnya Umar bin Khattab bersama beberapa kawannya. Ya, jadi Umar tidak hijrah bersama Rasulullah SAW. Yang hijrah bersama Rasulullah itu Abu Bakar. Nanti kisahnya akan kita sampaikan insya Allah. Umar berangkat hijrah bersama dua orang kawannya, yaitu Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As.
Dan yang menjadi sorotan dalam kisah ini adalah Ayyash. Ya, adalah sahabat Ayyash. Kisahnya mereka bertiga, Umar, Ayyash dan Hisham, hijrah berangkat ke kota Madinah. Sesampainya di Madinah, tepatnya di daerah Quba yang nanti akan didirikan Masjid Quba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya yaitu Al-Harits. Ya. Dan Abu Jahal dan saudaranya Al-Harits ini ternyata adalah saudara seibunya Ayyash. Ya. Jadi ibunya Ayyash ini adalah ibunya Abu Jahal dan juga Harits. Jadi ketemulah tiga bersaudara seibu. Abu Jahal, Harits kafir, Ayyash muslim. Abu Jahal berkata, wahai Ayyash, setelah kamu tinggalkan ibu merasa merana, ya, dan dia bernazar tidak akan merapikan rambutnya, tidak akan membersihkan kutu dari rambutnya hingga ia bertemu dirimu, dan dia tidak akan berteduh dari panasnya kota Mekah hingga ia bisa berjumpa denganmu. Ya, jadi Ayyash itu apa? Istilahnya semacam dipengaruhi. Kak, kasihan tak sama ibu. Ibu setelah kamu tinggalkan, dia bernazar atau bersumpah, ya, dia tidak akan membersihkan rambutnya, tidak akan sisiran meskipun kutu itu menyerang rambutnya sampai dia bertemu denganmu, dan dia tidak akan berteduh dari panasnya kota Mekah sampai dia akan bertemu denganmu. Nah, maka Ayyash pun terpengaruh, merasa prihatin, kasihan ibuku gara-gara aku hijrah jadi tersiksa. Nah, Umar bin Khattab, ya, yang mengiringi mereka hijrah, mengatakan jangan kamu lakukan, ya, wis salah. Ibumu itu nanti kalau sudah tersiksa dengan kutu yang ada di rambutnya, nantilah sisiran sendiri. Ya, wis salah, nggak betah. Dan nanti kalau sudah kepanasan nanti ngiyup dewe kok. Sudahlah, kamu jangan terpengaruh oleh saudaramu itu, dua saudaramu tadi. Ya, artinya Umar merasa dua saudaranya ini ingin membuat makar, macam-macam. Karena mungkin sayangnya Ayyash kepada ibunya dimanfaatkan. Akhirnya Ayyash pun, aku kasihan sama ibuku, aku tak pulang. Umar tidak bisa menolak. Akhirnya Umar meminjamkan untanya. Ya sudah, kalau kamu pulang pakai untamu ini. Unta ini unta yang cepat dan pandai. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, kamu bisa lari mengalahkan dua unta saudaramu itu. Pulanglah mereka, tiga bersaudara ini, Abu Jahal, Harits dan Ayyash. Sampai di tengah jalan, Abu Jahal, ya, melakukan apa? Drama. Ayyash, kudaku atau untaku ini ada masalah, aku numpang kamu ya. Nah, jadi numpang untamu ya, gonceng saya. Ayyash merasa tidak ada masalah, akhirnya digonceng. Jadi Abu Jahal ada di belakangnya Ayyash yang nyetir. Sampai di suatu tempat, akhirnya Ayyash dijatuhkan, dipukul, dilumpuhkan, diikat. Ya, diikat sampai dia masuk ke kota Mekah, diseret dengan unta tersebut. Lalu dengan bangganya Abu Jahal mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, hakadha faf'alu bisufahaikum, seperti inilah hendaknya kalian perlakukan orang-orang bodoh di antara kalian. Kama fa'alna bisafihina hada, sebagaimana yang kami lakukan kepada orang bodoh ini. Ya.
Jadi itu adalah tipu muslihat dari Abu Jahal untuk menyiksa saudaranya sendiri. Karena nggak ridho mereka kalau kaum muslimin itu hijrah ke kota Madinah. Ini pernah saya sampaikan. Kalau menurut logika sederhana, kalau sekiranya orang-orang Islam ini mengacau di kota Makkah padahal nggak pernah mengacau, mereka hanya menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan tidak pernah melakukan teror. Tidak ada. Kaum muslimin itu menghancurkan berhala, menghancurkan patung, merusak tempat ibadah orang-orang. Tidak ada. Mereka hanya menjalankan agama sesuai dengan keyakinan. Itu pun orang-orang Quraisy nggak ridho. Nah, menurut logika sederhana, seandainya orang-orang Islam ini benalu di kota Mekah, harusnya mereka senang kalau mereka minggat, kan gitu. Ya, harusnya senang. Berarti Mekah sudah bersih dari Muhammad dan pengikutnya. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa mereka kok berat hati melihat kepergian kaum muslimin ke kota Madinah? Karena mereka mengkhawatirkan urusan ekonomi mereka. Lu apa kaitannya? Tahukah bahwasanya setiap tahun paling tidak mereka itu melakukan perdagangan urusan harta ke negeri Syam. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, transaksi mereka minimalnya itu kalau dikurskan 1 M sekali perjalanan ke mana? Ke Syam. Dan Syam itu arahnya lewat kota Madinah. Kalau sekiranya mereka kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah dan mereka membangun kekuatan, mereka semakin memperbanyak personil dan pengikut, ini bahaya. Nanti perekonomian kita akan terganggu. Kita nggak bisa lagi leluasa untuk berdagang ke negeri Syam. Dan memang terbukti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada tahun kedua setelah Nabi SAW hijrah, mereka sudah dihebohkan dengan kafilah dagang Abu Sufyan yang dikejar oleh Nabi SAW untuk dirampas. Meskipun mereka akhirnya berhasil lolos, tapi paling tidak ini kan jadi masalah. Yang awalnya Madinah itu tempat berlalu lalang yang aman, sekarang gara-gara ada kaum muslimin mereka khawatir nanti nang dicegat, nanti nang dirampok, sedangkan harta mereka banyak, ya, bahkan transaksi bisa sampai 1 M nih kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, dari sisi inilah mereka nggak suka kalau kaum muslimin memperkuat, yaitu kelompok mereka di kota Madinah. Taib. Nah, jadi apapun cara yang bisa dilakukan mereka lakukan. Di antaranya dengan memperdaya saudara mereka sendiri. Akhirnya Ayyash pun tertahan di kota Mekah, tidak bisa kembali ke kota Madinah. Taib. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pernak-pernik hijrahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak langsung hijrah karena memang sedang menunggu perintah. Ya, sedang menunggu perintah. Nah, kapan Nabi SAW hijrah? Disebutkan pada bait yang ke-39, Thumma hajar, kemudian Nabi SAW berhijrah Makkah menuju kota Mekah yaumatsnaini min syahri Safar, pada hari Senin di bulan Safar. Pada hari Senin di bulan Safar. Dalam hal ini ada keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, mendukung apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, yaitu Imam Ibnu Katsir
Waqad kanat hijratuhu alaihi salatu wassalam fi syahri Rabi'il Awal sanata 13 min bi'tsatihi alaihi salatu wassalam. Dan hijrahnya Nabi SAW itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 setelah beliau diutus. Wa dzalika min yaumil itsnain, dan itu terjadi pada hari Senin. Kama rawahul Ahmadu an Ibnu Abbasin annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, wulida nabiyyikum yaumal itsnain, nabi kalian itu dilahirkan pada hari Senin. Wa kharaja min Makkah yaumal itsnain, dan beliau keluar dari kota Mekah pada hari Senin. Wa nubbi'a yaumal itsnain, beliau diangkat menjadi nabi hari Senin. Wa dakhalal Madinata yaumal itsnain, masuk kota Madinah hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnain, dan beliau wafat di hari Senin. Jadi hari Senin hari bersejarahnya Rasulullah SAW. Minimalnya ada 5 kejadian penting. Yang pertama hari lahir, ya. Yang kedua hari hijrah. Yang ketiga hari sampainya di kota Madinah. Yang keempat hari ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Dan yang kelima hari apa? Kematian beliau, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berangkat hari Senin, tiba di hari Senin. Berarti berapa hari perjalanan hijrahnya? 7 hari terlalu cepat kalau jalan kaki. Setengah bulan, 14 hari. Ini masih masuk akal. Jadi berangkat hari Senin, 14 hari berikutnya di hari Senin tiba di kota Madinah. Taib. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya beliau itu berangkat di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 masa kenabian. Perhatikan, kalau kita kaitkan dengan kisah Baiat Aqabah yang barusan kita bahas tadi, yang ada beda pendapat, apakah Baiat Aqabah itu tahun ke-12 masa kenabian atau ke-13 masa kenabian. Maka kalau seandainya Baiat Aqabah itu tahun ke-12, maka berangkatnya para sahabat ketika hijrah ke kota Madinah ini lama sekali, dalam artian 1 tahun lebih mereka bergelombang-gelombang pergi ke kota Madinah. Loh, kok bisa demikian? Karena apa? Nabi sampainya di kota Madinah ini tahun ke-13. Afwan, Nabi berangkat ke kota Madinah tahun ke-13. Kalau Baiat Aqabah tahun 12, berarti hijrahnya masih lama. Sedangkan wallahu alam bisawab, menurut keterangan yang ada, antara Baiat Aqabah dan hijrahnya Nabi itu cuma 2,5 bulan. Jadi setelah terjadi Baiat Aqabah dan yang benar insya Allah tahun ke-13 masa kenabian di bulan Dzulhijjah, karena saat itu musim apa? Musim haji. Ingat ya, cara kita mengingat Baiat Aqabah ini terjadi kapan? Tahun ke-13, tahun terakhir. Ini Baiat Aqabah yang kedua ya. Kalau Baiat Aqabah yang pertama di tahun sebelumnya. Ya. Baiat Aqabah yang kedua inilah Baiat Aqabah yang besar. Makanya dinamakan Baiat Al-Aqabah Al-Kubra. Karena kaum muslimin dari Madinah itu berjanji setia untuk menjaga Nabi SAW sampai titik darah penghabisan. Ya, sudah menjadikan Nabi sebagai keluarga besar mereka. Kalau ada yang ganggu Nabi, mereka akan membela. Nah, pada bulan Dzulhijjah, sedangkan Nabi SAW hijrah, kata Ibnu Katsir, di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Safar. Ya, wallahu alam bisawab, bulan Rabiul Awal lebih tepat. Kenapa? Karena rentang waktunya 2,5. Ya, setelah Dzulhijjah apa? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, pas ini 2,5 bulan. Taib. Nah, berarti ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya
rentang waktu para sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah itu cuma 2,5 bulan. Sejak Baiat Aqabah yang kedua sampai yang terakhir Nabi SAW hijrah di bulan Rabiul Awal. Ya, jadi cukup apa? Singkat kaum muslimin itu pergi meninggalkan kota apa? Mekah. Dan sekali lagi mereka tidak satu gelombang, tapi mereka bergelombang-gelombang. Sebagian berangkat sendiri sama kawannya, sebagian sama keluarganya, sebagian sendiri, sebagian bersama teman-temannya. Baik. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW hijrah, maka mungkin sering kita dengar kisahnya, tapi kita ringkaskan saja demi menyingkat waktu. Di pagi hari dalam suatu waktu, dan ini di luar hari Senin. Hari Senin itu benar-benar Nabi start berangkat ke kota Madinah. Sedangkan sebelum itu beliau sudah melakukan apa? Semacam pengalihan rute. Jadi dalam suatu waktu pagi hari Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar. Dan menurut kebiasaan yang ada, nggak pernah Nabi datang di pagi itu. Artinya seumur-umur Nabi nggak pernah datang menuju rumah Abu Bakar di waktu seperti itu. Tapi kali ini kok datang terburu-buru dan di waktu yang nggak biasa. Maka keluarga Abu Bakar merasa ini kayaknya sudah waktunya. Dan benar. Ya, ketika Nabi SAW datang, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, fa inna qad azina atau qad uzina li fil khuruj. Sesungguhnya aku sekarang sudah diizinkan untuk berangkat. Lalu Abu Bakar mempertegas, apakah aku menemani wahai Rasulullah? Apakah aku mendapat perintah untuk menemani Anda ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, na'am. Iya. Ya. Jadi Abu Bakar ditugaskan untuk apa? Menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di pagi harinya. Nah, sebelumnya ada kisah yang juga perlu untuk kita ketahui. Setelah para sahabat berangsur-angsur meninggalkan kota Mekah, tapi Rasulullah masih ada di kota Mekah, orang-orang Quraisy itu kumpul, sampai disebutkan di dalam ungkapannya Syekh Sofi Rahman ini apa? Parlemanu Quraisy, parlemennya Quraisy, dewan perwakilannya Quraisy itu kumpul membahas langkah yang kita lakukan untuk menghentikan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dilatar belakangi masalah ekonomi tadi. Kalau kaum muslimin sudah hijrah ke kota Madinah dan di sana bergabung Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah sudah memiliki track record yang sangat luar biasa di dalam mengurusi umatnya, di dalam memanage pengikutnya. Dimulai di hari pertama dakwah cuman segelintir orang, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun ke-10 semakin banyak kaum muslimin yang masuk Islam, semakin banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Di tahun ke-10, tahun ke-11 datang penduduk Madinah cuman segelintir orang, 7 orang langsung bersyahadat pada saat itu juga. Pulang bawa kabar gembira kepada penduduk Madinah, ada yang tertarik masuk Islam. Tahun berikutnya datang lagi lebih banyak, 12 orang penduduk Madinah. Lagi-lagi mereka semua masuk Islam. Sampai terjadinya Baiat Aqabah yang kedua, 70 orang. Mereka berani mengambil resiko akan kehilangan nyawa, akan kehilangan harta demi mempertahankan Rasulullah SAW. Maka orang-orang Mekah merasa Muhammad kalau dibiarkan ketemu sama pengikutnya bahaya. Ya, Muhammad ini bisa mengatur strategi, bisa mengakomodir pengikutnya, bisa mengarahkan pengikutnya. Nanti kalau mereka sudah kuat, kita mau dagang dihadang, habis kita ekonominya. Nah, gimana caranya? Akhirnya mereka rapat sampai dikatakan sebagai suatu apa? Dewan gitu ya, parlemen. Mereka rembukan, apa yang harus kita lakukan kepada Muhammad mumpung Muhammad belum pergi.
Ya, ada yang mengatakan kita tangkap, kita tahan, dan kita ini kan. Nggak ada yang mengusulkan untuk membunuh. Ada yang mengusulkan, tapi mereka khawatir kalau sampai Muhammad dibunuh, nanti Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, keluarga besar mereka nggak terima, akan terjadi perang saudara besar. Ingat ya, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berselisih, khususnya dalam masalah akidah, dengan keluarga besar beliau Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf, tapi mereka masih kompak dalam membela anggota keluarga. Ingat nggak? Dulu gara-gara Bani Hashim itu ikut di kubunya Rasulullah SAW, mereka sampai kena imbasnya, diboikot selama 3 tahun, tidak mendapat pasokan makanan, tidak berleluasa untuk bermuamalah, sampai kelaparan. Siapa mereka? Bani Hashim, yang muslim maupun yang kafir. Jadi orang-orang Quraisy khawatir kalau Muhammad dibunuh, nanti mereka balas dendam, keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf, nanti akan ada perang saudara. Nggak enak kita. Terus gimana? Ditangkap saja, ditahan, dipenjara. Nah, tiba-tiba ada seorang tua yang disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri, orang tua tapi pada hakikatnya dia itu iblis. Jadi ada iblis yang menyamar menjadi orang tua. Ya gitu kisahnya. Iblis yang menyamar menjadi orang tua. Tiba-tiba ikut datang ke perkumpulan itu. Ketika ditanya, siapa Anda? Ya, siapa engkau? Maka kata orang ini, saya adalah orang yang berasal dari mana namanya? Taif kalau nggak salah. Nah, Syekhun min ahli Najd, afwan, dari Najd. Saya seorang dari Najd. Dan saya mendengar apa yang kalian perbincangkan. Saya mendengar isi rapat kalian. Nah, setelah mereka rapat nggak ada titik temu, akhirnya Syekh ini, Syekh Iblis ini mengusulkan, bagaimana kalau kita mengumpulkan perwakilan dari masing-masing kabilah. Seorang pemuda yang cerdas, yang kuat, dan masing-masing pemuda itu kita bekali dengan pisau. Dan nanti ketika bisa meringkus Muhammad, masing-masing pemuda itu ikut mengambil peran untuk menusuk Muhammad. Paling tidak ada, kalau jumlah kabilahnya 12 tusukan. Sehingga nanti kalau seandainya orang-orang atau keluarganya Muhammad ini mau balas dendam, dia akan mikir, dia akan apa? Berhadapan dengan 12 kabilah. Karena apa? Yang bunuh Nabi, yang bunuh Rasulullah itu bukan cuma 1 orang, tapi 12 orang. Taib, ternyata 11, afwan. Ya, akhirnya masing-masing mengirim perwakilan. Abu Jahal, tentu saja Abu Jahal ini di antara tokoh yang memiliki apa? Kekuatan. Makanya dulu pernah ingat nggak? Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada salah seorang dari 2 orang yang berikanlah hidayah kepada salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Apakah Umar atau Abu Jahal? Ya, dua-duanya ini punya pengaruh yang kuat. Dan ternyata Allah lebih memilih Umar yang dapat hidayah. Abu Jahal tetap di atas kekufuran sampai mati. Abu Jahal, kemudian ada Al-Hakam bin Al-As bin Abil As, ada Uqbah bin Abi Mu'id, ada An-Nadhr bin Al-Harith. Pokoknya ada 11 orang pilihan pemuda cerdas, kuat. Nah, masing-masing mereka nanti dibekali senjata. Kapan mereka melakukan aksinya? Di malam hari ketika Nabi siangnya menuju rumah siapa tadi? Abu Bakar. Ya. Jadi Nabi sudah bilang Abu Bakar, nanti malam kita berangkat. Siangnya beliau melakukan kesehariannya seperti biasa. Nah, di malam harinya 11 pemuda tadi berkumpul di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW seperti biasa, beliau itu tidur di awal waktu. Setelah Isya kebiasaan beliau itu tidur.
Nanti di malam hari beliau sholat malam keluar menuju Masjidil Haram. Ini sudah dipelajari oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka apa? Setelah malam tiba, mereka standby di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nunggu kalau Muhammad keluar, kita tangkap, kita bunuh bareng-bareng. 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam hingga akhirnya beliau kurang lebih jam 12 malam bangun. Lalu beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Ya, Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai apa? Apa istilahnya? Pura-puranya itu Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau SAW keluar seperti biasa dalam kondisi yang wajar. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menutup pandangan orang-orang apa? Quraisy. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-9. Ya. Surat Yasin ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami jadikan di depan mereka ada dinding pembatas dan di belakang mereka juga ada dinding pembatas, maka kami jadikan mereka buta, tidak bisa melihat. Ya, orang-orang Quraisy yang berkumpul di rumah Rasulullah dijadikan buta, tidak bisa melihat. Cuman tidak bisa melihat Rasul saja, mereka normal. Mereka bisa melihat rumahnya Rasulullah, mereka bisa melihat yang lain, tapi ketika Rasulullah SAW keluar, mereka nggak bisa lihat sama sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengerjai mereka dalam kondisi mereka tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Beliau mengambil pasir lalu menyiramkan pasir ke arah kepala dan wajah mereka dalam keadaan mereka nggak sadar. Ya. Setelah itu beliau SAW berhasil melarikan diri datang ke rumahnya Abu Bakar. Taib. Orang-orang Quraisy nunggu, nggak keluar-keluar. Biasanya jam segini sudah keluar. Tiba-tiba ada salah seorang yang datang, ya, bertanya kepada mereka, "Ma tantazirun?" Kalian nunggu apa di sini? Qalu Muhammad, kami menunggu Muhammad. Qal, maka kata orang tadi, khibtum wa khasirtum, kalian sudah gagal. Kalian sudah gagal. Qad wallahi marra bikum, sungguh dia lewat di hadapan kalian. Wa dzarra ala ru'usikum at-turab wa antalaqa li hajatihi, dan dia sempat melemparkan pasir ke arah kepala kalian dan dia lewat begitu saja untuk menunaikan hajatnya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Ma absarna wallah," demi Allah kami enggak lihat. Wa qamu, akhirnya mereka bangkit lalu mengecek rambut mereka, benar ya, ada pasirnya. Dari mana ini? Ya. Setelah itu mereka masih belum yakin. Mereka lihat ke dalam rumah. Dan ternyata mereka melihat, ada yang berbaring. Padahal tadi siapa? Ali. Masih ada kok Muhammad. Ya, biarkan dia tidur. Biarkan dia tidur sampai pagi. Ya, mereka nggak mau masuk menyergap, tapi mereka menunggu keluar. Wa qama Aliun al-firash, tiba-tiba Ali yang bangkit dari kasurnya. Lalu mereka apa? Langsung jatuh. Artinya jatuh itu langsung lemas. Loh, ternyata Ali bukan Muhammad. Akhirnya mereka bertanya, "Di mana Muhammad?" Ali mengatakan, "La ilma libi," saya tidak tahu. Tugas Ali cuma apa? Tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kejadian ini Ali akhirnya ditahan selama beberapa hari. Nah, kemudian di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas. Ingat, ini belum hari Senin ya. Ini kurang lebih 3 hari sebelum hari Senin. Hari apa kira-kira? Jumat atau Kamis? Ya, pokoknya hari itulah. Ya.
Jadi Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Abu Bakar langsung pergi ke selatan kota Mekah. Padahal Madinah itu arah mana? Utara. Ya, sekali-sekali lihat peta. Madinah itu utaranya Mekah, tapi Nabi SAW justru mengarah ke selatan. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, bersiasat. Bersiasat kurang lebih 5 mil. 5 mil itu berapa kilo? 7 atau 8 kilo dari kota Mekah. Di situ ada gua yang bernama Gua Thawr atau Gua Thur. Dan disitulah Nabi SAW berdiam diri selama 3 hari sambil menunggu kondisi Mekah reda. Pagi hari orang-orang Quraisy datang ke rumahnya Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Enggak ada. Lalu putrinya Abu Bakar sampai ditempeleng oleh Abu Jahal. Lihatlah jahatnya mereka. Enggak ketemu bapaknya, anaknya ditempeleng. Ya, kejam. Mereka adalah orang-orang yang kejam. Padahal masalah mereka hanya dengan orang tuanya. Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar naik ke Gua Thawr. Dan di sana ada gua, ya, ada gua. Maaf, guanya juga namanya Gua Thur. Nama gunungnya Gunung Thawr, guanya juga Gua Thawr. Nah, sebelum masuk gua Abu Bakar ngecek dulu, layaknya seorang pengawal. Rasulullah tunggu dulu, saya cek masuk dalam, kalau ada apa-apa biar saya yang kena duluan. Dicek, guanya aman. Setelah itu Rasulullah dipersilakan masuk. Ya, sampai suatu ketika Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar, lalu Abu Bakar sampai tersengat bisa, kalajengking atau ular. Abu Bakar menahan perih, tidak berani membangunkan Rasulullah karena saking sayangnya dengan Rasul SAW, khawatir akan mengganggu beliau yang tidur pulas. Kasihan beliau habis lari dari kejaran orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Abu Bakar ini menahan perih sambil nangis. Yang namanya orang kesakitan nggak bisa gerak, nangis. Akhirnya air mata Abu Bakar menetes di pipi Rasulullah SAW. Beliau terbangun. Ada apa wahai Abu Bakar? Aku disengat ya Rasulullah. Akhirnya bagian yang disengat itu diludahi oleh Rasulullah SAW, seketika sembuh. Ya, kalau kita pernah mendengarkan hadis ludahnya Rasulullah itu bisa menyembuhkan atas izin Allah pada Ali bin Abi Thalib saat mau berangkat perang, dan sebelumnya ternyata pernah juga terjadi pada diri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, akhirnya mereka bertiga menetap di gua selama 3 hari. Lalu bagaimana mereka makan? Ada yang nganter, yaitu putranya Abu Bakar, Abdullah. Jadi Abdullah ini bertugas untuk mengantar makanan perbekalan kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Supaya nggak ketahuan jejak langkah mereka kamuflasekan dengan hewan yang digembalakan. Oleh siapa? Oleh Amir bin Fuhairah, yaitu salah seorang anak buahnya Abu Bakar. Ya. Jadi ketika berangkat di sore hari, bawa perbekalan makanan sambil bawa apa? Bawa hewan yang akan digembalakan. Nah, sampai di gua hewan dilepas biar cari makan sendiri. Akhirnya Abdullah menginap bersama dengan Abu Bakar ayahnya dan Rasulullah SAW berbagi makanan. Pagi hari ketika makanan sudah habis, waktunya Abdullah turun, sekerumpulan hewan yang digembalakan diajak pulang juga. Tapi yang jalan dulu Abdullah jalan, lalu Amir bin Fuhairah dengan hewan gembalaannya jalan, sehingga jejak langkahnya Abdullah itu tersamarkan. Oh, ini yang jalan domba. Yang jalan ini apa? Domba dan pengembalanya. Nggak tahu akhirnya orang-orang Quraisy kemana Rasulullah SAW. Tetapi mereka mengerahkan segala cara.
Sampai akhirnya sebagaimana yang mungkin kita tahu bersama, mereka sampai juga ke Gua Thawr. Bahkan sangat dekat sekali. Ya, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, maka akan kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi Rasulullah meyakinkan kepada Abu Bakar, bagaimana menurutmu Abu Bakar, seandainya kita berdua Allah yang ketiga? Ya, maka Abu Bakar pun tenang, sehingga mereka pun selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Nah, setelah 3 hari tiba waktunya hari Senin. Inilah awal Nabi SAW berangkat ke kota Mekah. Yang sebelumnya mereka sudah memiliki janji dengan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Ya, Abdullah bin Uraikid ini orang musyrik, orang yang memiliki agama seperti orang-orang Quraisy. Tetapi dia adalah orang yang amanah. Dia orang yang tidak ikut masalah ini. Ya, jadi akhirnya di hari itu, tepatnya hari Senin, di awal bulan Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah. Tahun ke-1 Hijriah. Ya, jadi ini dianggap sebagai awal tahun Hijriah. Berangkatlah Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian seorang penunjuk jalan yang disewa yang bernama Abdullah bin Uraikid, dan juga anak buahnya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah, berangkat ke kota Madinah dengan cara melintasi jalan yang tidak utama. Makanya mereka butuh penunjuk jalan. Kalau mereka melintas jalan utama, ya orang-orang Quraisy sudah mengerahkan yaitu personelnya. Mungkin mereka saling bekerja sama, nanti kalau Muhammad lewat kabari. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW tidak melewati jalan utama. Kalau kita lihat petanya, memang ada persimpangan-persimpangan sih. Ada persimpangan-persimpangan. Mana ya? Oh, tidak ada di kitab ini. Di kitab terjemahan ada. Jadi peta jalur yang dilalui Rasulullah SAW ketika hijrah. Ya, jadi katakanlah ini, anggap saja ya, dari sini Mekah menuju Madinah, lurus ya. Anggap saja sini Mekah, sini Madinah lurus. Maka Nabi SAW itu ke bawah dulu. Setelah ke bawah baru menyisir dekat pantai, baru masuk lagi. Nah, terus gini-gini. Nah, jadi melewati persimpangan, tetapi tidak melewati jalan utama. Ya, belok-belok, seret ini, seret sini. Makanya butuh penunjuk jalan. Nah, akhirnya Nabi SAW tiba dengan selamat di kota Madinah. Bait yang ke-40, faja'a thaybatar ridha yakinan id kammalat thalathata wal khamsina. Maka datanglah Nabi SAW, Nabi yang penuh keridhaan, sampai di Thaibah, kota Madinah, tepat ketika usia beliau genap 53 tahun. Fi yaumil itsnaini wa dama fiha. Bait yang ke-41, pada hari Senin. Ya, jadi berangkat hari Senin, tiba hari Senin. Dan yang paling masuk akal 14 hari. Kalau 7 hari terlalu cepat. Apalagi beliau dalam kondisi jalannya tidak lewat jalan utama. Beliau lewat jalan alternatif. 6. Fi yaumil isnaini, beliau tiba pada hari Senin, dan seterusnya wadama fiha, beliau menetap di sana. Asyra sinina, selama 10 tahun penuh. Kummala nahkiha, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada yang telah kami kisahkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di kota Madinah. Ya, bagaimana kondisi Nabi SAW saat tiba di kota Madinah. Yang jelas inilah yang terjadi saat Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
penuh dengan yaitu drama kehidupan, penuh dengan trik yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berhasil meloloskan Nabi kita yang mulia SAW dari kejaran orang-orang Mekah dan mereka gagal mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.